Bab 4. Mengapa harus menghafal sebuah buku? Bagian 1. Cheon Yeon, meskipun masih muda, adalah bocah yang tak mudah dianggap remeh. Dalam 15 tahun kehidupannya, ia telah melewati berbagai rintangan dan usaha pembunuhan yang mengasah kecerdasan dan kekuatannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa memiliki senjata adalah penting, dan lebih penting lagi untuk merahasiakan keberadaan kekuatannya, termasuk mesin nano yang kini bersemayam di dalam dirinya. Aku harus menyembunyikan bahwa aku memiliki mesin nano di dalam tubuhku, pikirnya, sedikit khawatir. Meski ia tidak menyadari, pengetahuan medis di era ini tidak akan mampu mengidentifikasi keberadaan mesin nano. Namun, keraguan terus melingkupi pikiran Yeon. Ia tidak ingin Dr. Beck, yang berasal dari salah satu dari 6 keluarga agung, mengetahui rahasianya. Kuharap dia tidak curiga. Meskipun berusaha menyembunyikan segalanya, ia merasakan ketegangan yang terus menghantuinya. Dengan larangan pembelajaran seni bela diri yang ditetapkan sebelum bergabung ke akademi, Yeon menjadikan rahasia ini sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan nyawanya. Dr. Beck tidak sengaja menangkap perubahan yang mencolok pada bocah itu. Ia yang awalnya seenaknya mengira Yeon tidak memiliki potensi, sekarang melihat bocah itu beradaptasi dan berkembang dengan cepat, lebih baik daripada banyak pangeran lainnya. Jelas dia bukan orang yang tidak kebal, pikirnya, mengaitkan perubahan ini dengan bantuan dari Tuan Chun Yujong. Dia adalah putranya. Dengan asumsi bahwa Tuan mungkin memberi bantuan diam-diam, Dr. Beck menulis resep obat untuk membantunya pulih dari kelelahan, meyakini bahwa kondisi tubuh Yeon kini lebih baik daripada sebelumnya. Pangeran, panggil Jang, penjaga setia Yeon. Yeon tersadar, berusaha mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah membawaku kembali ke. Sebelum kalimatnya selesai, Jang menyela dengan nada tegas, maaf, Pangeran. Anda harus mandi dulu. Yeon terdiam sejenak, mengingat aroma mengerikan dari tubuhnya. Tanpa banyak bicara, ia mengangguk. Sementara itu, Dr. Beck memanggil seorang budak untuk membersihkan tempat tidurnya dan mempersiapkan bak mandi. Ketika Yeon rendam dalam air panas, tubuhnya merasakan sensasi aneh. Apakah dunia ingin mengubah nasibku, gumamnya. Lahir sebagai putra budak, ia sempat berpikir bahwa nasibnya telah ditentukan, hanya bertahan hidup bertahun-tahun tanpa tujuan. Hei, mesin nano, panggilnya, berharap suara itu menghibur. Ya, Tuan. Setelah sekitar 1 jam terdiam, diskusi membuatnya ingin tahu. Kamu bilang kamu sudah menyembuhkanku dari lukaku. Seberapa jauh kemampuanmu? Saya dapat memulihkan luka eksternal atau internal dengan cepat. Namun, untuk kerugian yang lebih serius, seperti kehilangan darah atau bagian tubuh, proses tersebut akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mereplikasi sel-sel. Oh, begitu, jawabnya, merasa bingung. Di satu sisi, informasi ini terasa melegakan. Di sisi lain, proses penyembuhan yang cepat dari mesin nano menumbuhkan rasa ingin tahunya. Haruskah aku mengujinya? Tantangnya. Saya tidak merekomendasikan menyakiti diri sendiri, tetapi jika Anda ingin mencoba, disarankan untuk memulai dengan potongan kecil. Tanpa berpikir panjang, Yeon meraih belati yang tergeletak di sampingnya dan dengan cepat melukai telapak tangannya. Aduh, teriaknya, merasakan sakit yang membuatnya mengerutkan kening. Mengaktifkan mode penyembuhan diri di telapak tangan kiri. Sejurus kemudian, darah berhenti mengalir, dan luka itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Sulit dipercaya, tapi berhasil, soraknya, tidak bisa menahan rasa takjubnya. Keterampilan yang dimiliki mesin nano kini menjadi jelas, dan keyakinan baru bermekaran dalam benaknya. Bisakah aku benar-benar memanfaatkan semua kekuatan ini? Tanyanya pada mesin nano. Ya, Tuan. Anda dapat menggunakan semua kekuatan yang telah saya sediakan. Baiklah. Aku akan mengujinya setelah mandi. Ya, Tuan. Setelah selesai mandi, Yeon merasa segar kembali. Ia mengepalkan kedua tangannya, determinasi terpatri di wajahnya. Jika dia mampu memanfaatkan kekuatan mesin nano, dia tidak hanya bisa bangkit dari semua keterpurukan, tetapi juga membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Sementara itu, di Kastil Selatan Pemujaan Iblis, bocah bernama Bokamjong dihadapkan pada situasi yang menegangkan. Di halaman sebelum baik bangunan utama, seorang remaja berbintik-bintik dan pria bertopeng tersebut berlutut, merasakan kemarahan yang membara. Itu lucu. Apakah kamu benar-benar berpikir ini masuk akal? Teriak remaja itu, suaranya penuh emosi. Pria bertopeng hanya bisa terdiam dalam ketidakberdayaan. Aku mengutus kalian semua untuk membunuh bocah lemah itu, dan hasilnya justru 5 orang tewas? Pangeran Mukeum, kami mengira beberapa prajurit membantunya, jawab pria bertopeng tersebut, mencoba menjelaskan situasi. Beraninya kau menyebut namaku, teriaknya lagi, wajahnya merah membara. Chun Mukeum, pangeran peringkat ketiga, nampak semakin marah ketika para pembunuhnya gagal menyelesaikan misi. Kupikir dia tidak memiliki apa-apa untuk melindunginya.
Ternyata dia memiliki sesuatu, mungkin rahasia di balik bajunya. Semua pihak dalam situasi ini bertanya-tanya, siapa yang melindungi Yeon? Mukeum tidak dapat mengabaikan kebingungan ini, mengingat konteks kelahiran Yeon yang dianggap rendah. Apakah ayah melakukan sesuatu untuknya, pikirnya. Tapi menyebut nama Tuhan, pemimpin sekte iblis, di hadapan siapapun adalah hal yang dilarang, akhirnya terpaksa menelaah kemungkinan lain. Baiklah. Aku akan mengambil lebih banyak peluang setelah bergabung dengan akademi, ancamnya. Di Akademi Iblis, tidak ada perlindungan untuk para pangeran. Semua penjaga yang ditugaskan oleh Tuhan tidak memungkinkan mereka untuk bertindak lebih jauh. Aku tidak ingin mengambil tindakan sendiri, tapi tampaknya aku tidak punya pilihan, gumamnya, merencanakan langkah yang lebih dekat untuk menghancurkan calon pewaris yang telah membuat segalanya lebih sulit. Dan demikianlah, harapan dan ketakutan bersatu dalam kisah yang seakan belum sepenuhnya terungkap, mengantarkan protagonis dan antagonis ke dalam takdir penuh intrik yang akan saling bertemu. Di tengah 10.000 pegunungan, berdiri dengan megah sekte iblis, sebuah organisasi yang merupakan rumah bagi banyak klan dan keluarga. Di antara mereka, 6 klan paling berpengaruh, Wise, Sword, Loyal, Blade, Poison, dan Lust, menguasai kekuasaan dan pengaruh. Masing-masing klan memiliki harapan untuk menetapkan Tuhan, sosok pemimpin yang diharapkan dapat membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi sekte. Sesuai dengan sumpah yang berlaku, Tuhan harus menikahi wanita dari ke-6 klan untuk menghasilkan pewaris, yang kemudian akan dilatih di Akademi Iblis untuk mengambil alih kekuasaan. Di akademi ini, prajurit-prajurit terbaik dari setiap generasi akan dilatih, bersaing dan membentuk aliansi demi memperebutkan tahta. Setelah mandi, Chun Yeon memandangi bayangannya di cermin. Tubuhnya yang dulunya kurus kini berotot, dan kekuatan yang belum pernah dia alami mengalir dalam dirinya. Mesin nano. Bagaimana ini mungkin? Tanyanya keheranan. Aku telah merekonstruksi tubuhmu, Tuan. Merekonstruksi? Bagaimana bisa? Menciptakan sesuatu dari ketiadaan itu sulit, tetapi membentuk kembali tubuh dan otot Anda tidak sesulit itu. Pembicaraanmu terlalu rumit, gumam Yeon, merasa bingung. Meskipun ia tidak pernah belajar seni bela diri, semangat belajarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, istilah yang digunakan mesin nano terasa asing baginya. Setelah mengenakan pakaiannya, Yeon pergi ke kantornya yang sederhana. Di dalam ruangan itu, ia menemukan hanya beberapa buku, kebanyakan bertemakan dasar tentang energi internal. Bajingan, gerutunya. Wanita-wanita dari 6 klan telah meracuni ibunya dan memaksanya bersumpah untuk tidak mempelajari seni bela diri sampai bergabung dengan akademi. Kesempatan belajar seni bela diri seolah sirna untuknya. Ayo kita coba, ujarnya sambil mengeluarkan buku tentang aliran darah dari rak. Apa yang harus aku lakukan? Dia bertanya pada mesin nano. Lihatlah ke dalam buku dan telusuri setiap halamannya sampai Anda mencapai halaman terakhir. Hanya membalik-balik halaman? Iya. Silakan mulai. Meskipun tidak yakin, Yeon mengikuti instruksi tersebut dan segera ke halaman terakhir. Tanpa disadari, fokusnya mulai bergetar. Saya melakukannya. Memindai buku, aliran darah. Mencoba mengirim informasi ke otak pengguna. Apakah kau mau menerimanya? Pindai? Maksudmu kamu akan menyalin artinya? Benar, Tuan. Apakah Anda bersedia menerima? Saya menerima. Saat informasi itu mulai berbondong-bondong memasuki kepalanya, Yeon merasakan seolah-olah listrik menyengat di otaknya. Pusing menyergap, membuatnya terpaksa berpegangan pada rak buku. Namun, perasaan itu cepat sirna, dan ia merasakan kesegaran baru mengalir dalam dirinya. Transfer selesai. Haha. Kamu akan terbiasa dengan itu, Tuan. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Tanya Yeon sambil tersenyum, masih dalam keadaan tak percaya. Aku hanya menyatakan fakta. Setelah pusing itu menghilang sepenuhnya, Yeon mulai merenung. Mengingat buku yang baru saja dipindai, informasi tentang aliran darah terbesit dalam benaknya. Apa? Wow, serunya terpesona. Yeon baru saja berhasil menjejalkan seluruh isinya ke dalam kepalanya tanpa harus menghafal satu persatu. Ada kesalahan dalam buku yang sudah diperbaiki sebelum dipindahkan. Kesalahan? Apa yang salah? Tanyanya penasaran. Informasi tentang titik darah tidak akurat, jadi saya telah memperbaikinya. Ini adalah keajaiban yang tidak bisa dibayangkan. Keahlian mesin nano memberi Yeon akses ke pengetahuan yang jauh lebih baik daripada yang seharusnya ia pelajari secara manual. Ini gila. Aku tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk belajar. Kebahagiaan meluap, Yeon merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Di kalangan pangeran yang lain, dia tidak mau kalah. Dia membayangkan berapa banyak buku yang bisa dia baca dan apa yang bisa dia pelajari setelah memasuki akademi. Ayo cepat tumbuh lebih kuat dari orang lain dan bertahan setelah bergabung dengan akademi. Itulah tujuanku.
Meskipun saat ini, fokusnya adalah bertahan hidup, pikirannya terbang jauh ke masa depan. Sedikit yang ia ketahui, kekuatan mesin nano tidak hanya terbatas pada transfer informasi, keajaiban sebenarnya baru akan terungkap, mengubah jalan hidupnya dan memimpin ke dalam konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, di dalam sekte, rencana tersembunyi sedang diperoleh. Di antara keenam klan yang bertikai, ketegangan membara. Mukeum, pangeran ketiga, tidak puas dengan perkembangan yang dijumpai Chun Yeowon. Ia merencanakan strategi untuk mengatasi dan menghilangkan ancaman yang dianggap remeh ini. Aku tidak bisa membiarkan dia mengganggu ambisiku. Setelah bergabung dengan akademi, aku akan menghancurkannya, teriaknya penuh kemarahan, bertekad menegaskan posisinya di antara para pewaris yang ada. Di sisi lain, Yeowon, dengan potensi yang mendebarkan dan kekuatan mesin nano, bersiap untuk menghadapi segala tantangan yang akan mendekat. Di alur kisah ini, pertarungan untuk tahta dan kekuatan dimulai, sepertinya, takdir telah mengatur segalanya untuk sebuah konflik epik yang akan menentukan siapa yang berhak atas masa depan sekte iblis.